mereka bisa mendengarkan suara imam itu. Kemudian mereka bagaimana sholatnya? Apakah diperbolehkan mereka mendirikan sholat jamaah sendiri para akhwat itu, ataukah harus mengikuti dari jamaah yang dilakukan imam? Bagaimana kondisi seperti itu? Satu problem yang mungkin sekarang kita hadapi jika seandainya di satu masjid yang besar, ketika memang ada kajian akbar yang secara umum terpisah antara akhwat dan ikhwan, tempatnya di atas ataupun tertutup. Ketika terjadi suara yang kurang terdengar, tentunya dari sini kita akan mengacu kepada panitia atau pemilik masjid untuk memberikan sound, suara yang bisa didengar oleh mereka. Yang kedua, jika tidak ada sound sama sekali dan mereka tidak dengar sama sekali, maka diambil dengan mengambil atau orang yang dikatakan mustamli, yang menyampaikan suara ke belakang. Yang biasa kalau kita ke Mekah atau ke Madinah itu ada, atau orang itu namanya apa di Indonesia itu julukannya? Mubalik ya, mu'id orang bilang yang menyampaikan. Kalau istilah dalam ilmu hadis mustamli, yang menyampaikan ke belakang. Ketika imam Allahu Akbar, dia bilang Allahu Akbar. Jika memang terpaksa, karena memang mereka berjamaah di situ, tidak boleh memisahkan diri, tidak boleh memisahkan diri. Sehingga jika pun harus terpaksa juga di atas jam mungkin mereka boleh turun ke bawah, penting nyambung di belakang mereka. Sehingga tidak bisa kata para ulama untuk membuat jamaah sendiri karena nggak dengar. Terlebih sekarang alhamdulillah sarana sangat canggih, ya, sangat amat canggih. Terlebih kecuali jika mati lampu, tidak punya genset, maka dianjurkan ada penerus suara yang ke belakang. Itu kita alami ketika memang ada di masjid yang menampung sekitar orang mungkin 700 orang. Imamnya pas suaranya pelan, nggak bisa teriak imamnya. Maka dengan bantuan orang yang di tengah dan di belakang menyampaikan suara tadi. Jadi mungkin terjadi dan kami pernah mengalaminya seperti itu. Tidak mungkin ketika kita mungkin melihat sholat berjamaah cukup besar menampung 2000 orang, tidak semua imam di suaranya keras. Ketika orangnya sepuh misalnya hanya mengatakan Allahu Akbar, mungkin jarak 10 meter nggak dengar, sehingga sangat dianjurkan ada yang namanya orang istilah itu yang menyampaikan suara ke belakang. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi silakan. Ya, silakan. Yang menanyakan tentang ini kan banyak kajian ilmiah seperti hal yang mengenai penciptaan cerdas. Kan apakah itu termasuk tafakur mengenai zat Allah atau iya. Visual yang ditampilkan oleh Harun Yahya. Orang yang sudah meninggal masih hidup? Sudah meninggal? Masih hidup ya? Hafizahullah atau rahimahullah, nggak apa-apa. Kalau masih hidup nggak apa-apa. Rahimahullah atau hafizahullah, yang mengajak kaum muslimin untuk merenungkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam, katanya dia masuk Islam dari itu ya, melihat ayat-ayat Allah. Apakah itu termasuk sarana yang bisa mengajak kita untuk tafakkur? Jika memang Harun Yahya hafizahullah tujuannya adalah mengajak umat manusia yang tafakkur, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun kita katakan tidak semua orang bisa memiliki CD itu. Ketika orang tinggal di pegunungan dan televisi yang listrik, harus menunggu Harun Yahya? Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengajak kita dengan mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Karena tadi dibahas tadabbur dan tafakkur itu memiliki dua macam. Melihat penciptaan Allah Azza wa Jalla dan mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jika memang tujuan beliau adalah mengajak kaum muslimin untuk menghayati, karena mungkin tidak semua orang bisa bicara dengan lisan seperti ini, dialog. Ada sebagian orang itu dengan lihat gambar visual dia bisa mencerna. Inilah tipikal manusia. Ada orang itu bisa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan melihat. Ada yang diberi hidayah hanya dengan bertanya. Ada yang diberi hidayah harus berantem dulu. Dapat taufik dia pada akhirnya. Ada yang dengan jidal, debat lama, debat kusir sekian tahun
baru dia sadar. Ada yang dia hidayah dengan cara mengirim orang. Coba lihat TKP. Ini kan nyata ada seorang yang katanya mereka punya profesi yang jelas-jelas hitam profesinya. Setiap ada kita kirim dai ke daerah itu, dia ngirim anak kecil, TKP. Tanya anak ini, sampaikan. TKP, tanya, sampaikan. Karena dia mungkin mau debat, nggak punya kapasitas, nggak nyambung masalahnya. Subhanallah, jarak sekian tahun dia taubat. Ditanya, apa sejarah Anda taubat? Lewat bertanya. Saya malu bertanya. Alhamdulillah tidak satu jalan dan menyuruh orang. Ada seperti itu. Jika memang tujuan beliau menampilkan visual tadi, mengajak orang tafakkur tadabbur, itu baik sekali. Baik sekali. Karena memang Nabi mengajak kita dengan sabda beliau, man dalla ala khairin falahu ka'ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan dan orang menjadi baik pada akhirnya, maka dia mendapat pahala seperti pelaku utama. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengomentari sabda Nabi yang berbunyi, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak orang kepada hidayah, wa man da'a ila dhalalah, dan sebaliknya barang siapa yang mengajak orang kepada hal yang sesat, kata beliau, Ibnu Qayyim mengatakan, nuzzila kullu wahidin minhuma manzilatal fa'il at-tam. Orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, si A, si B mengajak orang lain kepada kejelekan, itu diposisikan seperti pelaku utama. Ketika Nabi mengatakan falahu ajru fa'ili, atau lebih mengatakan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'di. Ketika Nabi mengatakan barang siapa mengajak orang kepada kebaikan, maka dia dapat pahala mengajak dan tidak akan dikurangi pahalanya mereka. Sehingga teman-teman Jauzi mengatakan, maka orang semacam ini yang mengajak orang kepada kebaikan dan orang dapat hidayah seperti pelaku utama dia. Subhanallah. Seperti kayak Nabi bersabda, jika ada orang yang dipercaya untuk menyampaikan amanah sedekah uang dari orang yang kaya raya kepada kaum du'afa, dan dia menyampaikan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan amanah yang dia emban, maka pahalanya sama seperti orang yang memiliki uang itu. Subhanallah. Berat ya? Berat sekali. Sama tadi itu seperti itu. Ketika Nabi dikatakan barang siapa yang dipercaya mengemban amanah memegang uang dari orang yang kaya raya, untuk disampaikan kepada yang berhak menyalurkannya, dan dia menyampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan amanahnya, maka pahalanya seperti orang yang sedekah juga. Subhanallah. Mungkin kalau orang iman dia akan kalah-kalah. Kalau orang uang, langsung ngomong gitu apa tuh uang. Nah itu misalnya ya. Sehingga kembali kepada tafakur tadi itu, karena memang tujuan beliau mengajak orang bisa mengambil hikmah dan manfaat, maka insya Allah itu sarana. Karena terus terang, sarana dakwah itu banyak sekali. Nabi SAW, bagaimana Ustaz Dr. Fadl Ilahi menyebutkan riwayat hadis ketika bicara masalah bagaimana beliau berdakwah, banyak hal yang ditempuh untuk berdakwah. Contoh dia mengulang-ulangi ucapannya. Kemudian dia selalu memperjelas kalimat yang diucapkan. Kemudian beliau juga membuat tamsil, permisalan. Yang keempat dia membuat gambar, alat peraga. Karena inti dari seorang hamba ketika ingin mengajak orang lain dalam tanda kutip berdakwah adalah, kata para ulama, mengomentari yang Nabi lakukan adalah takribul ma'ani ila adhan sami'in. Ingin mendekatkan makna yang kira-kira bisa dipahami oleh audiens dakwah. Dan yang kedua, tarsihuha fi qulubihim, nyantolke, yang setelah orang sekarang metode cantolan ya. Kan biasanya anak sekarang itu kalau dibilang 1, 2 kadang nggak nyantol. Kalau ada gelas jejer 2, ini berapa? Oh 2. Akan paham mereka pada akhirnya. Karena kalau kada pakai ini nggak paham. Siji loro, ketika ada mobil jejer 3, itu pirole nggak tahu. Ketika dia ada metode cantolan yang Nabi menerapkan dengan
darbul amsal, buat permisalan, tamsil, atau dia dengan rasmul khutut menggambar, atau dia membuat satu gerakan yang dia contohkan sebagai contoh. Inilah cara berdakwah, tarsih. Setelah mentakribul ma'ani, mendekatkan makna agar mereka paham, maka yang kedua adalah bagaimana menyantolkan, dicantolke. Yang orang pakar pendidikan menamakannya metode cantolan. Istilah bahasa tarsih, dilekatkan di hati mereka. Oh, kayak gitu. Contoh ketika dia ingin menggambarkan masalah kematian, dia ambil 3 kayu, ditancapkan di tanah. 1, 2. Yang ketiga agak jauh. Nabi tanya, tahu kan apa ini? Enggak tahu, sahabat. Ini manusia, ini angan-angannya, ini kematiannya. Tarsih, dia ingin nyantol. Orang paham, oh ternyata jarak kematian lebih dekat ketimbang angan-angan dan harapan. Itu metode bagaimana orang ingin mengajak orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi terakhir itu. Silakan. Iya, Pak. Mungkin menambahkan yang Anda sampaikan tadi tentang harusnya. Iya. Anda punya dua catatan. Yang pertama masalah akidahnya mulai. Anda pernah melihat salah satu judul yang depannya itu ada hakikat juga dalam macam yang kita 4 tahun yang lalu. Hakikat itu yang saya tangkap akidahnya menuju kepada hulul ya? Iya. Kita ini sebagai representasi ya kita Allah. Itu kemudian yang kedua di banyak sisinya itu ada hal-hal yang tidak syar'i, terutama masalah wanita yang tidak menutup aurat. Bisa dicek. Ya, syukran pertambahannya. Yang jelas tayangan-tayangan yang itu belum saya tambahkan untuk memberikan kritikan. Memang ada sebagian yang mengatakan yang memang itu ada indikasi akidah hululiyah. Yang kedua, tayangan-tayangan yang mungkin diri dengan musik dan sebagainya macamnya. Sehingga kita katakan jika memang secara kasat mata itu bisa mengundang hal yang negatif, maka ditinggalkan. Karena memang kita kembali pada hukum asal, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk langsung. Jika memang itu dipandang akan menimbulkan madarat, ditinggalkan. Dengan kita menggunakan kaidah wa tarku ma la maslahata fihi maslahatun. Meninggalkan sesuatu yang sama sekali tidak ada maslahatnya itu adalah untuk kita semua. Sehingga kita ingin menarik kesimpulan jika memang itu merupakan madarat, ditinggalkan sama sekali. Tapi memang tayangan yang beliau tampilkan sering diiringi dengan hal-hal yang melanggar syar'i. Karena dikatakan Ustaz Taufik bahasa menampilkan wanita yang tutup aurat dan segala macam seperti itu, atau dia memiliki yang akidah hululiyah, sehingga kita barangkali yang masih mungkin lemah dalam segi ilmu dan basic, alangkah baiknya jika memang dia bertanya terlebih dahulu agar tidak salah memilih dan memilah. Karena seorang muslim dituntut untuk bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kecuali jika memang dia memiliki basic yang kuat untuk mengatakan oh, ini salah, ini benar. Tapi sangat dianjurkan oleh para ulama agar tahapan seorang yang mustarsyid seperti kita talibul ilm agar lebih banyak bertanya sebelum dia melakukan hal yang dianggap itu berpengaruh dengan akidahnya dan juga masalah manhajnya. Wallahu a'lam. Silakan tadi Pak Didi. Ini kalau kita mendatangi sholat jamaah di masjid, kemudian di sana sudah didirikan sholat bahkan hampir selesai. Ternyata jamaahnya itu semuanya anak kecil, jadi semuanya belum balik. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita langsung ikut saja atau apa yang kita lakukan? Terlambat sama sekali atau masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan. Jamaahnya anak kecil semua. Persen anak kecil semua. Imamnya anak kecil. Iya. Iya, permasalahan di sini imamah. Ketika memang itu dikatakan oleh sesuai dengan yang Nabi ajarkan adalah aqra'ukum li kitabillah, yang paling banyak hafalan, kemudian berikutnya dan berikutnya. Ketika terjadi seperti itu, secara hukum asal, ketika memang ada anak kecil yang imam dan dia dianggap layak dalam segi bacaan, maka sah saja, diperbolehkan, sah saja. Kecuali jika kamu ada orang dewasa bisa baca Quran dan dia lebih banyak ilmunya,
sangat dianjurkan dan lebih utama. Tatkala kita seperti kondisi itu dan memang dikatakan secara hukum asal dia bisa membaca dan lain mengimami, maka insya Allah sah itu, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.